Jangan lupa untuk subscribe YouTube Berazam.com dan pastikan untuk menyalakan notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini akan mempresentasikan hasil materi saya. Sebelum kita masuk materi, alangkah baiknya kita berpantun terlebih dahulu. Tak kenal maka tak sayang, tapi kalau udah kenal, jangan sampai terlalu sayang. Perkenalkan, saya Laura Prila, mahasiswa dari Universitas Islam Riau, Fakultas Hukum, Prodi Ilmu Hukum, dengan NPM 2210100563. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas dari mata kuliah Hukum Tata Negara yang memiliki potensi dan tanggung jawab untuk menyelesaikan tugas ini dengan materi bentuk pemerintahan. Bentuk pemerintahan terbagi menjadi dua. Pertama, monarki. Kedua, republik. Monarki yaitu pemerintah yang kepala negaranya hanya seorang raja, bisa disebut seorang dinasti, yang menguasai wilayah negara tersebut. Sedangkan republik yaitu pemerintahan yang kepala negaranya seorang presiden yang dipilih oleh rakyat maupun secara langsung ataupun tidak langsung. Adapun bentuk pemerintahan klasik menurut teori-teori dari Plato dan Aristoteles. Plato menyebutkan ada 5 bentuk negara, yakni aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, dan tirani. Menurut Plato, bentuk pemerintahan yang paling baik adalah monarki, sedangkan tirani merupakan bentuk pemerosotannya. Dan menurut Aristoteles, bentuk pemerintahan berdasarkan pengamatan empirik atas konstitusi polis di Yunani kuno. Ada beberapa jenis bentuk pemerintahan monarki. Pertama yaitu monarki absolut, kedua monarki konstitusional, ketiga monarki parlementer, dan keempat, monarki demokrasi. Monarki absolut merupakan model pemerintahan dengan kekuasaan tertinggi di tangan satu orang raja dan ratu, seperti negara Arab Saudi dan Brunei Darussalam. Monarki konstitusional adalah kepala kekuasaan negaranya, Perdana Menteri, dibatasi oleh ketentuan konstitusi negara. Praktik monarki ini paling sering banyak dipraktekkan di beberapa negara seperti Thailand, Jepang, Inggris, dan Yordania. Monarki parlementer adalah bentuk pemerintah yang bertanggung jawab atas kebijaksanaan pemerintahannya. Seperti menteri, kategori ini termasuk pada negara Inggris, Belanda, dan Malaysia. Monarki demokrasi, yaitu bentuk pemerintahannya dipegang oleh rakyat dan dijalankan untuk kepentingan orang banyak. Selanjutnya jenis bentuk pemerintahan republik. Yang pertama yaitu republik absolut, yang kedua republik konstitusional, dan yang ketiga republik parlementer. Republik absolut atau disebut juga dengan diktator, yaitu pemerintahannya tanpa ada pembatasan kekuasaan. Dalam pemerintahan ini parlementer memang ada, namun tidak dapat berfungsi. Republik konstitusional merupakan suatu bentuk pemerintahan yang dapat mempraktekkan sistem pemerintahan presidensial maupun parlementer. Republik parlementer adalah bentuk pemerintahan negaranya yang dikepalai oleh seorang presiden dengan menempatkan parlemen atau DPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Ciri-ciri bentuk pemerintahan monarki. Pertama, terdapat raja dan ratu, yaitu sebagai kepala negara dan memiliki kekuasaan khusus dalam hal tata kelola negara. Kedua, Perdana Menteri pelaksanaan negara dijalankan oleh Perdana Menteri dan Dewan Perwakilan Rakyat. Ketiga, rentan waktu kekuasaan tidak terbatas, merupakan seorang raja akan menjadi kepala negara seumur hidupnya sehingga tidak ada batas waktu yang jelas. Keempat, keputusan kepala negara dapat diubah melalui lembaga legislatif. Ciri-ciri bentuk pemerintahan republik.
Pertama, terdapat satu pemerintahan pusat bertugas untuk memegang seluruh kekuasaan pemerintah berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku. Kedua, terdapat konstitusi yang mengatur setiap aspek negara, dasar untuk membentuk setiap peraturan perundang-undang seperti UUD 1945. Ketiga, kepala pemerintahan sekaligus kepala negara dapat dilaksanakan oleh satu orang, yaitu presiden. Keempat, masa jabatan presiden dibatasi selama 2 periode. Demikian presentasi yang bisa saya sampaikan. Karena pembukaannya kita tadi berpantun, alangkah baiknya penutupnya juga berpantun. Hidup kesepian tanpa kekasih. Cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.